Dok, gimana sih cara mengatasi GERD selama bulan puasa? Ya, itu yang pertama adalah jangan terlalu banyak makan. Jadi pada saat kita sahur, itu kan kita punya pikiran, wah supaya aku tahan nih puasanya aku harus makan banyak. Nah, justru dengan kita makan banyak, itu bisa mempengaruhi kondisi lambung kita yang nantinya akan menjadi reflux atau kita namakan sebagai GERD. Ya, jadi makanlah secukupnya pada saat sahur dan minumlah juga secukupnya pada saat sahur. Karena kalau misalnya kita minum yang banyak, lebih dari kebutuhan yang mesti kita minum, itu bisa mengakibatkan yang namanya peningkatan urinasi. Jadi bawaan mau pipis terus di awal 2 jam sampai 3 jam setelah kita minum. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya dehidrasi. Kita mau minum sedangkan jadwal puasa kita itu masih lama menunggu berbukanya. Jadi mau nggak mau minumlah secukupnya. Jadi tidak kekurangan minum, tidak juga kelebihan minum. Jadi berapa ya minum yang mesti yang cukup? Ya tergantung dari berat badan, 30 sampai 40 kali kilogram per berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 60 kilo, ya minimal dia minum 60 dikali 30 1800 cc atau 1,8 liter minimal ya. Maksimalnya adalah 2,4 liter itu kurang lebih ya. Terus yang kedua adalah ya, kalau misalnya kita makan itu mengunyah makanannya itu jangan cepet-cepet. Jadi fungsi daripada mengunyah makanan itu adalah untuk menghaluskan makanan. Maka dari itu sahurlah jangan mepet-mepet dengan waktu imsak. Tujuannya adalah supaya kita makannya itu lebih santai, mengunyahnya juga itu lebih lama. Tujuan mengunyah makanan itu agar supaya makanan yang kita makan itu tidak nyangkut di lambung kita, karena lambung itu tidak punya kemampuan untuk mengunyah ya. Jadi kalau misal makanan yang belum terkunyah secara sempurna itu langsung masuk ke dalam kerongkongan dan ke dalam lambung, maka makanan tersebut akan lama berada di lambung. Akibatnya apa? Akibatnya asam lambung akan naik. Makanya banyak orang-orang yang dia sahurnya tuh mepet-mepet, buru-buru, itu gampang kena yang namanya penyakit asam lambung. Jadi belumlah posisinya dia itu selesai berbuka puasa, belum waktu berbuka sudah gejala lamanya itu kambuh, padahal dia sudah makan sahur. Jadi sahurlah di waktu yang tidak terburu-buru. Jadi jangan mendekati imsak ya, supaya kita makannya jadi lebih nyaman, terus itu juga tidak terburu-buru dan mengunyah makanannya jadi lebih enak, lebih bagus ya. Nah, kemudian yang mesti kita lakukan adalah yang ketiga adalah makan di waktu yang tepat. Jadi makannya di waktu yang tepatnya harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya berbukalah di jam pada saat berbuka, jangan menunda berbuka ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuka puasa, itu jangan sekali-kali kita menunda berbuka. Kemudian berbukalah dengan yang buah ya. Jadi buah kurma minimal 2 ya, atau sampai maksimal 3 buah. Kemudian minum air putih. Setelah itu maghriban dulu, setelah sholat maghrib baru kita cari makan makanan yang mengandung protein hewani maupun protein nabati plus serat, bisa dari buah lagi ataupun sayuran ya. Jadi jangan langsung ditubruk dengan karbohidrat atau nasi. Karbohidrat atau nasinya itu nanti saja setelah kita lakukan yang namanya makan makanan yang tinggi protein tadi ya. Tujuannya adalah supaya cepat menggantikan yang namanya energi ya. Kalau misal kita langsung makan dengan karbohidrat, ya khawatirnya karena kita sudah tidak ada makan selama beberapa jam karena kita puasa, kita langsung kasih karbohidrat, ujung-ujungnya nanti pada saat kita tarawih badan kita jadi lemes. Kalau misal kita terpaksa pengen makan karbohidrat, paling karbohidratnya sedikit dulu, misalnya dari ubi atau kentang ya. Kalau misal pun pengen makan nasi, nasinya jangan langsung sekali banyak, makan nasi goreng 1 piring ya, paling enggak makannya itu 1/3 piring atau setengah piring aja nasinya ya. Tujuannya adalah supaya kita nggak lemes nanti selama pada saat menjalani sholat tarawihnya. Oke, itu aja tips dari saya supaya kita tidak kena gampang sakit mah, GERD atau dispepsia selama menjalani puasa di bulan Ramadan.